Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, Prof. Dai, dan semua orang-orang yang menonton video ini. Pada kesempatan di sore hari ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaan saya di tanggal 19 Desember tahun 2024, yang mana saya mengerjakan ujian akhir semester dalam mata kuliah Sistem Konversi Energi satu, yang yang mana pada kesempatan itu Prof. Dai memberikan kita wawasan berupa Dai 5 untuk mengerjakan sistem konversi energi pada materi pneumatik maupun hidrolik. Nah, kesempatan ini di tugas besar saya mengerjakan sebuah pneumatik yang mana itu ada sistem pneumatik pada sistem mobil Formula One. Pertama-tama saya mengerjakan dari DAI 5 dulu. DAI 5 itu bisa disebutkan dari singkatan kepanjangan dari Deep Intention, Initial Thinking About the Problem, Idealization, Instruction, yaitu kerangka berpikir untuk memecahkan masalah yang terstruktur menjadi 5 langkah utama. Yang pertama itu Deep Awareness, yang mana ini adalah langkah awal untuk terus mengingat kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan menekankan kesadaran individu jiwa maupun raga dan kesadaran diri dengan tujuan mengenal Tuhan. Yang kedua itu ada intention, yaitu niat kita, yaitu adalah keputusan sadar berdasarkan tujuan yang lebih tinggi yang memandu keseluruhan proses, berasal dari hati, mana memastikan setiap langkah selaras dengan kehendak Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Yang ketiga ini adalah initial thinking, yang diartikan sebagai pemikiran awal yang melibatkan analisis mendalam dan pemahaman tentang sifat serta akar dari penyebab masalah yang ada. Yang keempat itu adalah idealization, yang mana membuat asumsi untuk menyederhanakan dan memudahkan masalah secara realistis sesuai prinsip yang sudah ditetapkan. Yang kelima, terakhir ada instruction set, yang mana ini kita intinya menyusun prosedur dan langkah-langkah iteratif untuk melaksanakan solusi dengan kesadaran terus-menerus melalui tindakan yang nyata. Dan berikut 33 pertanyaan dari Five yang kita kerjakan pada UAS kemarin berdasarkan tugas dari masing-masing individu yang ada di kelas. Yang pertama itu Pak Dai menanyakan tentang consciousness of purpose. Dan saya menjawabnya yaitu ya memahami pentingnya sistem pneumatik dan pengaturan katup mesin mobil F1 yang beroperasi pada RPM hingga 15.000 putaran. Sistem ini menggantikan pegas katup konvensional untuk hasil respons yang lebih cepat dan akurasi tinggi. Yang kedua itu pertanyaan adalah self-awareness, yaitu kita menyadari keterbatasan sistem pneumatik seperti kebutuhan untuk sistem penahan kebocoran udara yang baik selama balapan. Yang ketiga ini adalah ethical considerations, yaitu mendukung efisiensi bahan bakar dan pengurangan emisi. Yang keempat itu adalah integrations of CCIT, atau kita bisa sebut cara cerdas ingat Tuhan, di mana kita mengingat bahwa sistem udara adalah pemanfaatan sumber daya alami yang harus dirancang dengan tanggung jawab untuk kebaikan bersama. Yang kelima ini adalah critical reflections, yaitu menghubungkan teknologi dengan tujuan keberlanjutan efisiensi, balapan, dan inovasi teknis yang terus berkembang. Yang keenam ini adalah continuum of awareness, di mana kita semua mengikuti perkembangan teknologi sistem pneumatik. Lalu yang ketujuh kita memasuki tahap kedua yaitu intention. Yang ketujuh itulah clarity of intent, yaitu memastikan niat untuk meningkatkan efisiensi mesin F1 melalui sistem pneumatik yang ringan, tahan lama, dan responsif. Yang kedelapan ini adalah alignment of objective, yang mana kita menyesuaikan untuk kecepatan tinggi dan kendali sistem kondisi yang ekstrim yang ada. Yang kesembilan itu adalah relevance of intense, yaitu mengurangi kerusakan mesin dan meningkatkan performa. Yang ke-10 kita memasuki perhitungan yang ada. Jika ingin mengevaluasi keberlanjutan yang ada, itu kita akan menggunakan rumus efisiensi sama dengan output efektif per energi yang masuk yang ada. Yang ke-11 adalah fokus on quality, yang mana ini komponen harus berpresisi tinggi. Lalu ketiga, kita masuki tahap initial thinking, yaitu ada yang ke-12, problem understanding, yang mana mengidentifikasi masalah seperti kausan katup konvensional pada kecepatan tinggi atau kebocoran udara dalam sistem pneumatik selama balapan.
Yang 13 ada stakeholder awareness, di mana kita mempertimbangkan kebutuhan tim seperti mekanik, pembalap, dan pengembang mesin, serta peraturan teknis dari Federation International Automobile itu sendiri. Yang ke-14 ini adalah contextual analysis. Dalam sebuah analisa dapat digunakan bersama aliran udara dalam FIFA. Kita menggunakan rumus bersama Bernoulli untuk sistem yang ideal tanpa gejala yang ada, yaitu adalah P1 sama dengan P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V kuadrat. Yang ke-15 ini adalah root cause analysis, yaitu kita membuat flowchart untuk analisis dalam memikirkan suatu masalah yang ada. Ini kita bisa memulai start, lalu identifikasi gejala, kemudian analisis kebocoran udara, yang terakhir kita mencari titik titik tekanan yang ada. Yang ke-16 ini adalah relevance of analysis, yang itu dapat dimulaikan dengan algoritma pengukuran kebocoran utama. Yang pertama kita membuat sensor tekanan mendeteksi kehilangan tekanan atau delta P. Lalu jika delta P itu lebih besar dari nol, identifikasi lokasi kebocoran. Yang ke-17 ini adalah bukti dan data yang ada. Dengan data yang digunakan, yang dapat digunakan seperti ya, pada aliran udara, kita menggunakan alat berupa flow meter, pengukuran volume aliran udara dalam satuan liter per menit dengan data metik, yaitu aliran udara ke stroke ke intake katup, yaitu 120 liter per menit pada 10.000 RPM mesin. Yang ke-18 kita memasuki tahap idealization, yaitu assumption clarity, yaitu sistem bekerja pada tekanan hingga 200 bar tanpa kebocoran. Yang ke-19 itu adalah creativity and innovation, yang mana sistem secara real time untuk menyesuaikan tekanan dengan RPM. Yang ke-20 itu adalah physical realism, yaitu kita menggunakan rumus gas ideal PV sama dengan NRT. Yang ke-21 itu adalah alignment with intent, yang mana meningkatkan pengaturan katup dengan presisi yang tinggi. Yang ke-12 itu adalah scalability dan adaptability, yang mana kita membuat lagi flowchart yang berupa kita memulai dengan RPM mesin dengan maksimum, lalu pilih tekanan operasi dengan sesuaikan kapasitas silinder udara, yang terakhir dengan mengintegrasikannya dengan sistem. Yang ke-23 simplicity dan elegance, yaitu kita membuat desain yang sederhana dengan jalur udara hambatan yang rendah, sehingga dapat secara simpel namun tetap elegan untuk desain sistem pneumatik yang ada. Yang kelima kita masuk ke tahap akhir, yaitu instruction. Kita masuk lagi ke flowchart, yaitu kita mulai dengan rancangan sistem, kemudian memasang komponen yang ada dengan kalibrasi tekanan, lalu uji performa dengan validasi, dan akhirnya kita bisa mengoperasikannya. Yang ke-25 itu kita harus memastikan semua aspek tekanan seperti tekanan, kebocoran, kompatibilitas tercakup semuanya. Yang ke-26 ini tekanan diterjemahkan menjadi gerakan katup menggunakan prinsip F sama dengan P kali A. 27 kita menggunakan lagi dengan data P sama dengan P masuk dan sama dengan dikurangi P keluar. Yang ke-28 ini kita menggunakan algoritma pengujian yang dimulai dengan mengukur tekanan, membandingkan dengan tekanan desain dengan validasi apabila iya, dan kita langsung memperbaiki ulang apabila tidak. Yang 29 ini kita memperbaiki desain dari hasil uji coba. Yang ke-30 itu adalah material ringan untuk efisiensi yang tinggi. Lalu untuk dokumentasi hasil akhir itu untuk mekanik dan teknis berupa software. Di dalam software yang ke-32 semua dikerjakan berdasarkan prinsip DAI5. Yang ke-33 itulah hasil dari dokumentasi lengkap untuk pemeliharaan ulang. Demikian dari hasil pemaparan UAS saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.